يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa dan masih memberikan kita kenikmatan kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan salat secara berjamaah. Dan yang kedua adalah untuk mencari ilmu. Dan sudah berlalu bersama kita di majelis-majelis yang lainnya bahwasanya ilmu itu adalah jalan keselamatan di dunia, di alam barzakh dan juga negeri akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kami diamanahkan untuk membahas salah satu tema yang cukup penting, yaitu subulun najah atau sabilun najah, jalan-jalan keselamatan. Tema yang masya Allah cukup berat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sehingga bisa menempuh jalan-jalan keselamatan ini, yang tentunya jalan-jalan ini sudah ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita sehingga termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan keselamatan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan jalan-jalan keselamatan itu, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hadits. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, di mana hadits ini diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Baina ana jalisum marra alayya Umar radhiyallahu anhu fasallama alayya falam ashkur." Jadi suatu ketika Utsman radhiyallahu taala anhu ini sedang duduk merenung, memikirkan sesuatu. Kemudian lewat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar ini memberikan salam kepada Utsman. Tetapi yang namanya orang yang lagi berpikir, merenung, mentadabburi sesuatu, falam ash'ur, kata beliau, saya tidak menyadarinya. Tena ku sadar angkana allalai Umar nampak nasarya salam. Fantalaqa Umaru hatta dakhala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hingga Umar ini karena tidak dijawab salahnya oleh Utsman, beliau pun pergi sampai ketemu dengan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsmanah fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Kata Umar kepada Abu Bakar, ada satu hal yang apabila aku sebutkan kepadamu engkau benar-benar akan terkejut, yaitu aku bertemu dengan Utsman, saya berikan salam kepada dia, tapi beliau tidak menjawab salamku. Ceritanya ini mengadu Umar kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Hingga berlalu kemudian masuk kepada kekuasaan Abu Bakar, kekhilafaan yang pertama, karena hadits ini tentunya datang ketika Rasulullah itu sudah meninggal dunia, masuk pemerintahan Abu Bakar. Maka Abu Bakar dan Umar ini bersama-sama mendatangi Utsman.
Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Utsman, "Ja'ani akhuka Umaru, fadzakara annahu marra 'alaika fasallama falam tarudda 'alaihi salam." Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya saudaramu yaitu Umar datang kepadaku, yang dimana beliau mengatakan dia telah melewatimu memberikan salam kepadamu, tapi kamu tidak menjawab salamnya. Faman ladzi hamalaka ala dalik? Apa yang membuatmu tidak menjawab salamnya Umar? Bertanya ini Abu Bakar kepada siapa? Utsman. Maka Utsman mengatakan, "Ma fa'altu?" Tena kulik bapak manjo. Kan ceritanya tadi Utsman tidak tena nasadara karena memikirkan apa? Sesuatu. Sehingga beliau mau membela diri. Tena kulik bapak manjo. Iya. Maka Umar langsung mengatakan, "Bala wallahi laqad fa'alta." Demi Allah kamu sudah melakukan hal itu. Maka Utsman mengatakan, "Wallahi ma sya'artu annaka mararta wala sallamta." Demi Allah, saya betul-betul tidak sadar bahwasanya kamu telah melewatiku dan memberikan salam kepadaku. Nah, di sini seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Shadaqa Utsman wa qashaghalaka an dalik amrun." Abu Bakar mengatakan, telah benar Utsman dan sungguh suatu perkara telah menyibukkan dirimu. Karena beliau memikirkan sesuatu ini. Maka Utsman mengatakan, "Betul. Saya memikirkan sesuatu." Maka Abu Bakar mengatakan apa? "Ma huwa?" Apa yang kamu pikirkan? Di sinilah Utsman mengatakan apa? "Tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amri." Kata Utsman, dan inilah hal yang membuat Utsman itu tidak sadar, saking fokusnya memikirkan hal ini hingga tena nalangir kisarana Umar. Kata beliau, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewafatkan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum kita menanyakan kepada beliau tentang jalan keselamatan di negeri akhirat. Maka Abu Bakar mengatakan, "Qad sa'altuhu an dalik." Sungguh saya telah menanyakan hal tersebut. Hingga terus di akhir hadis ini sampailah kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun." Ketika Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah jalan keselamatan, Rasulullah menjawab, "Siapa yang menerima satu kalimat yang kalimat ini aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib, kemudian mengembalikan kalimat itu kepadaku, maka itulah keselamatan." Perhatikan jamaah sekalian. Kita lihat di sini. Utsman memikirkan satu perkara. Saking khusyuknya beliau memikirkan satu perkara ini, sampai-sampai tidak mendengarkan suaranya siapa? Umar. Apa perkara yang dipikirkan oleh Utsman? Jalan keselamatan. Beliau sangat menyesal. Allah telah mewafatkan nabinya sedangkan saya belum menanyakan kepada beliau jalan keselamatan. Hingga dia memikirkan hal itu. Perhatikan jemaah, Utsman sekaligus Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan keselamatan. Padahal Abu Bakar dan Utsman dua orang yang apa? Telah mendapatkan jaminan syurga. Sebagaimana dalam hadits Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Asyara fil jannah." Ada 10 orang yang berada di dalam syurga. Yang pertama siapa? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempatnya Ali dan seterusnya. Perhatikan. Dua orang yang mendapatkan jaminan surga saja berusaha memikirkan apa jalan keselamatan.
Sebenarnya jamaah, siapa yang lebih berhak, yang harus memikirkan jalan keselamatan ini? Kita atau mereka? Hah? Kita ini belum ada jaminan, mereka sudah ada jaminan. Masa mereka memikirkan jalan keselamatan sedangkan kita tidak? Nah inilah. Oleh karenanya sebagai seorang muslim harus sering-sering memikirkan hal ini. Baik. Maka kita akan membahas ini jamaah sekalian. Apa jalan keselamatan itu? Karena kita sudah tahu orang yang sudah selamat saja masih memikirkannya, maka kita tentunya tidak boleh kalah, harus lebih memikirkan hal itu. Pertanyaannya sekarang, apa jalan itu? Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Minum ngarundi. Baik. Kata para ulama, jalan keselamatan yang pertama, dicatat nanti di akhir saya tanya. Kata para ulama, wa inna a'zama ma takunu bihi an-najatu yawm al-qiyamah bal la najata illa bihi tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu jalla fi ala. Kata para ulama, sesungguhnya sebab terbesar keselamatan pada hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan poin ini, yaitu apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dalilnya apa jamaah? Dalilnya tadi sudah berlalu di hadits yang kita sebutkan. Ketika Rasulullah menawarkan satu kalimat kepada pamannya Abu Talib. Apa kalimat itu? Apa kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah? Naam. Kata Rasulullah, ya am, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah kalimatan ashhad. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini ashhadu, aku akan menjadi saksi pembela untukmu. Dalam riwayat yang lainnya kata Rasulullah, uhajjul laka indallah, akan menjadi hujjah bagimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Abu Talib menolak hingga akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka. Kalau dipikir-pikir jamaah, Abu Talib itu adalah keluarganya Rasulullah. Abu Talib itu jasanya kepada agama ini besar kalau kita hitung, karena beliau yang menjadi pelindung bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau termasuk orang yang diboikot oleh kaumnya selama 3 tahun di luar Ka'bah, di luar Mekah. Selama 3 tahun itu tidak ada yang boleh bertransaksi kepada Rasulullah dan orang yang bersamanya. Sampai-sampai disebutkan dalam buku-buku sirah, mereka sampai makan rumput. Subhanallah jamaah. Besar jasanya kepada agama ini. Tetapi gara-gara kalimat ini, dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah, tidak ada keselamatan bagi beliau. Padahal sudah keluarga, banyak lagi jasanya. Dan kalimat di situ bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Kenapa orang-orang dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu apa konsekuensi dari kalimat itu. Bisa dipahami? Jadi mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup hanya dengan mengucapkan gitu kan. Harus paham konsekuensinya. Oleh karenanya orang-orang di zaman dahulu tidak mau mengucapkan itu. Padahal mereka sudah tahu. Mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang mengatur. Mereka mengakui itu. Tetapi tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya apa. Di zaman dahulu setiap kabilah itu punya satu Tuhan.
Sehingga ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, otomatis mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ketakjuban mereka terhadap ucapan ini di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Kata Allah, apakah orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh perkara ini adalah perkara yang menakjubkan. Tenah nan tamak riak kalana. Jai lagi karain. Menurut mereka ini secara akal-akal, jai lagi karain nanti nak boleh anggur suki kalian, apalagi pun saya reja. Kan begitu. Ini pun akal-akalan dipakai kan manja. Itulah mereka paham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Tidak cukup hanya diucapkan. Tidak cukup hanya diucapkan. Dan semoga mungkin guru-guru kita bisa menjelaskan lebih jauh tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ada kitab yang bagus tentang itu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut ya. Intinya tidak ada keselamatan kecuali dengan poin ini. Oleh karenanya kita harus berusaha mempelajari ini. Jangan cuma mempelajari fikih nikah saja. Fikih ta'addud, poligami. Tidak mau mempelajari tentang ini. Padahal ini keselamatan ini. Di dunia, di akhirat. Tauhid. Ketika ditanya tentang tauhid tidak tahu. Ditanya tentang ayatnya poligami tahu. Salah. Oleh karenanya orang-orang di zaman dahulu selalu memulai dengan pembahasan tauhid. Karena itu sumber keselamatan bagi mereka. Baik jamaah sekalian, ini poin yang pertama. Masih ada beberapa poin yang lainnya sehingga insyaallah ini kita sudah paham bersama urgensi daripada tauhid itu. Karena guru-guru kita selalu mengajarkan ini, tauhid, tauhid dan tauhid. Baik, poin yang berikutnya yang bisa menjadi jalan-jalan keselamatan bagi seorang hamba, kata para ulama, adalah atba'u hadyin nabiyil karim alaihi salatu wassalam wa luzumi nahjihil qawim fala najata illa bittiba'is sunnah. Fa inna mithla sunnati kama qala al ulama'u kamithli safinati nuhi alaihi salam man raqibaha najah wa man tarakaha gharaq. Adalah mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah, kata para ulama, tidak ada keselamatan juga kecuali dengan poin yang kedua ini, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah yang dimaksudkan di sini jamaah bukan sunnah menurut fuqaha. Apa sunnah menurut fuqaha? Dilaksanakan mendapat pahala. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diganjar pahala yang mengerjakannya, tidak diganjar hukuman bagi yang meninggalkannya. Itu sunnah menurut istilah fuqaha. Tapi sunnah yang dimaksud di sini bukan itu. Tetapi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Apa saja yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapannya, dari perbuatannya dan dari penetapan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya itu sebagai seorang muslim hendaknya mengkuat ini sunnah, menjadikan sunnah itu sebagai sumber petunjuk dia di dalam akidahnya, di dalam fikihnya, di dalam akhlaknya dan seterusnya. Oleh karenanya itu ada Masya Allah dari Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Bukhari nomor 1520. Waktu itu Umar ini mau mencium Hajar Aswad ini. Kemudian beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun. Saya ini tahu bahwasanya kamu ini cuma batu. Saya cium kamu itu, saya tahu kamu itu cuma batu, gitu kan? La tadur wa la tanfa, yang tidak bisa memberikan bahaya sekaligus tidak bisa memberikan manfaat, cuma batu. Tapi apa kata beliau? Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, saya tidak akan menciummu. Ini para sahabat saking kuatnya menggigit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu tena lagi tamak riak kala
nanagaukan pun naniseng kana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, pikir-pikir dulu kalau mau dilaksanakan sunnahnya Nabi. Ini terbalik ya. Harus menggigit penuh karena sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata para ulama seperti perahu Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, siapa yang tidak mau naik akan binasa, tenggelam. Akan binasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini juga adalah dalil poin 1 dan kedua ini, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa? Falyamal amalan shalihan. Hendaknya dia beramal saleh. Amalan saleh di sini kata para ulama apa? Yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inilah poin pertama tadi, tauhid. Poin yang kedua ini tadi mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pikir-pikir, kalau kita sudah tahu ini sunnahnya Nabi, usahakan pegang kuat-kuat. Jangan biarkan sunnah ini terlihat asing di mata masyarakat gitu kan. Baik. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kata para ulama, yang bisa menjadi sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di hari akhirat. Kata para ulama adalah fi'lu faraid al-Islam wa wajibatid din wal bu'du anil atham wal haram, adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam dan berusaha menjauhi dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa pertanyaannya Nu'man? Kata beliau, ara'aita idza shallaitul maktubata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku cuma mengerjakan salat yang maktubah, yang diwajibkan, yang lima waktu. Subuh, hafal mungkin. Kemudian wa haramtul harama, aku mengharamkan yang haram, maksudnya itu meninggalkan keharaman. Wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal, maksudnya adalah apa? Mengerjakan yang halal. Ini susah. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan besar ini. Kalau saya mengerjakan sholat yang maktubah saja, kemudian menjauhi dosa-dosa, mengerjakan yang halal, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi? Naam. Iya, kamu akan masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya, Nu'man bertanya lagi, walam azid ala dhalika syai'an. Saya tidak menambah lagi setelah apa yang saya sebutkan tadi. Apa kata Nabi? Naam. Iya, kamu akan masuk surga walaupun tidak menambah. Kemudian Nu'man mengatakan, wallahi la uzid ala dhalika syai'an, demi Allah saya tidak menambah lagi setelah apa yang saya tadi pertanyakan. Apa tadi pertanyaannya? Salatnya cuma 5 waktu. Meninggalkan keharaman, mengerjakan kehalalan. Tidak disebutkan salat sunnah, tidak disebutkan puasa sunnah, dan lain-lain. Di sini kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadits ini. Kata beliau, wa hadza yadullu ala jawazi tarki tatawwu'at 'ala al-jumlah. Dalil ini tadi adalah dalil bahwasanya bolehnya kita meninggalkan amalan-amalan sunnah. Sunnah di sini istilahnya siapa tadi? Fuqaha. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia mendapat dosa. Tidak mendapatkan hukuman.
Bolehnya meninggalkan yang sunnah seperti itu, yang tatawu'at atau nafilah. Boleh. Tapi kata beliau, lakin akan tetapi man tarakaha wa lam ya'mal syai'an. Siapa yang meninggalkan amalan-amalan sunnah tadi, tidak mengamalkannya sedikit pun, faqad fawwat ala nafsihi ribhan 'azima. Dia akan terluputkan dari keuntungan yang besar. Sebagaimana kita tahu amalan sunnah itu ada juga balasannya. Iya, salat sunnah rawatib dibangunkan rumah di surga. Apalagi? Puasa 3 hari sebulan. Itu semua ada keutamaannya. Sehingga siapa saja yang meninggalkannya rugi. Tidak mendapatkan keuntungan jamaah sekalian. Bahkan kata beliau, "Wa man dawama ala tarki syai'in minas sunani kana naqsan fi dinihi." Siapa yang terus menerus betul-betul tidak mau mengerjakan yang sunnah, maka sungguh itu adalah bentuk kekurangan di dalam agama. Fa in kana tarkuhu tahawunan, apalagi kalau dia meninggalkan sunnah dalam bentuk meremehkan. Sunnah ji. Tidak isbal itu kan cuma sunnah ji. Memelihara jenggot kan cuma sunnah ji. Sunnah ji. Meremehkan. Disertai dengan keyakinan meremehkan ya, bukan ucapannya. Keyakinan meremehkan itu cuma sunnah. Kata beliau, kana dzalika fisqan, maka sungguh itu adalah bentuk kefasikan. Yastahiqqu bihi damman, sehingga berhak untuk dicela. Oleh karenanya amalan-amalan sunnah itu juga jangan kita biarkan begitu saja, meskipun amalan wajiblah yang akan bisa menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi yang sunnah itu jangan ditinggalkan. Berusaha kita mengamalkan seluruhnya. Baik. Ini yang ketiga ya, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Tapi bukan berarti yang sunnah itu boleh ditinggalkan. Usahakan juga kita tamasuk, kan tadi sudah ya di poin kedua. Harusnya kita menjadikan sunnah itu pegangan dalam keyakinan kita, dalam fikih kita, dalam adab, dan intinya segala hal. Jadikan sunnah itu sebagai apa istilahnya? Apa Pak? Kalau misalnya prajurit kan ada anunya itu. Iya, ikramnya seperti itu. Baik, sebab yang berikutnya kata para ulama adalah hifdzul lisani wa siyanatuhu wa tajannubul fitani wa luzumul buyuti inda isti'aliha والندم على فعل الذنوب والمبادرة إلى التوبة إلى الله جل وعلا, adalah menjaga lisan, menjauhi fitnah, melazimi rumah. Melazimi itu artinya terus menerus di dalam rumah, menyesali dosa-dosa dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercakup dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam jami'nya dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah ini pintar, dia bertanya kepada Nabi langsung, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Langsung intina napak kutanangan. Maka Rasulullah mengatakan, "Amlik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabaki ala khati'atik." Kata beliau, amlik 'alaika lisanak, wajib bagimu menahan lisanmu. Kemudian yang kedua, jadikan rumahmu itu lapang bagimu. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Perhatikan, 3 wasiat ini bisa menjadi sebab keselamatan. Yang pertama, amlik 'alaika lisanak, wajib bagimu menahan lisanmu. Lisan, bawata. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini lilata cak ditanjakna ingka cak dipuria.
Jadi memang bentuknya, tetapi kata beliau, azimu ta'atihi wa jurmihi, besar pengaruhnya dalam ketaatan, besar juga pengaruhnya di dalam dosa. Karena dengan sebab lisan ini, kekufuran dan keimanan itu terbedakan. Apa syaratnya masuk Islam? Syahadatain. Dengan lisan kita bisa membuat orang itu masuk Islam. Dengan lisan kita juga sebaliknya. Sehingga kata beliau, cak di poria. Oleh karenanya itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kaidah yang harus kita jadikan rumus sebelum acaritaki. Jadi ini nasihat bagi saya dan antum ini. Sebelum berbicara, tanang ini dari kanta. Ya, teme karena karakter, maksudnya tanamkan di dalam hati kita dan pikiran kita. Apa rumusnya? Kata Imam Asy-Syafi'i dalam Kitabul Adhkar An-Nawawi, "Idza arada al-kalama fa 'alaihi an yufakkira qabla kalamihi. Fa in dhaharatil maslahah takallam." Bagi siapa saja yang ingin membicarakan sesuatu, fa'alaihi ayyufakkir, wajib baginya untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum dia mengucapkannya. Fa in dhaharatil maslahah, kalau nampak maslahatnya, betul-betul kebajikan nanairang, takallam, silahkan dia berbicara. Apau maki? Punna betul-betul kebajikan nanairang, apau maki? Tapi kata beliau, wa in syakka, punna ragu-ragu. Perhatikan, ragu. Ragu itu kan 50-50. Kadang bisa bermakna positif, kadang negatif. 50 di pertengahan ini. Ragu ki lagi, kata beliau, lam yatakallam, jangan dia berbicara. Ragu, apalagi punna 70% mau salana nising, 30% bajina. Harusnya lebih ditahan lagi. Apalagi punna 100% kakodiang. Harus ditahan juga. Tidak boleh mengucapkannya. Ini rumus luar biasa ini. Karena ternyata anjir sumpahin perkataan Imam Al-Ghazali, banyak manusia nanti yang akan dilaknat gara-gara ini. Sebagaimana dalam banyak hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Mu'adz ketika Nabi SAW berbicara kepada beliau, wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ala wujuhihim, dengan cara mukanya itu dibawa, au manakhirihim, sama mukanya dibawa. Kenapa? Illa hasaidu alsinatihim, gara-gara paninang dari lisannya sendiri. Wasili baturi bawana. Dosa besar ya main. Kalau seperti ini udah dosa besar ini. Gara-gara lisan. Jadi tapi bisa menjadi sebab orang itu diazab dengan azab yang pedih. Pedihnya bagaimana? Sudahlah dia diazab dengan hina lagi. Mukanya dibawa. Karena kan ceritanya kaki itu dibawa. Kalau apa muka dibawa itu menunjukkan sesuatu yang hina. Dan juga lisan ini adalah tanda kesempurnaannya iman seseorang. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman tappaki mangeri Allah Ta'ala, segang Allah ribukuna Allah Ta'ala, ucapkanlah yang baik-baik, punnatina na baji-baji sannang ko. Perintah baturin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini, jadi kalau ada ujian, ada fitnah yang terjadi, itu mulut tadi tahan baji-baji. Apalagi punnatina ni ahli join. Karena jangankan di sisi Allah, di sisi manusia saja bisa mendatangkan. Gapaya yang di sana nasamur. Itu sama manusia. Apalagi nanti jamaah. Jadi hati-hati kita. Oleh karenanya mungkin kita bisa mengambil pelajaran ketika Covid kemarin, subhanallah. Kucing memantungi si papolong ang bisiri. Seria tak lalu tappaki, seria tidak sena tappa. Bicara seria ni bantari seria padahal tau polong. Bisiri. Gara-gara ini disanta. Sama juga dengan
tulisan tangan karena sama. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, wal yasa'ka baituk. Rumahmu itu harus menjadi lapang untukmu. Ini nasihat tiaki kingai suluk bala kapun natena na parallu. Jadikan rumah itu istilahnya sekarang kayak healing ya. Sebagai healing yang paling indah. Terasa nyaman kita kalau kita di dalam rumah kita sendiri. Karena kapan kita keluar sudah pasti banyak mudaratnya. Para wanita keluar rumah itu sudah mudarat. Laki-laki juga seperti itu. Kalau tidak ada kepentingan, dia mengsuluk balaki. Ingat, bukan cuma sekedar keluar rumah, tapi rumah itu menjadi nyaman baginya. Karena mana tontenan disulukan bala engkau HP takkan main ne, tatilingi. Tidak begitu konsepnya, ya. Jadi rumah itu nyaman bagi kita, lapang, terasa nyaman. Pokoknya nyaman memang toh pun dari balat lagi. Iya. Kemudian yang kita terakhir, wabaki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan fitnah itu gara-gara dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibah kepada kalian kecuali itu adalah hasil dari perbuatan tangan-tangan kalian. Musibah di sini kata para ahli tafsir apa saja? Musibah pada jasad kita, musibah pada harta kita, bahkan para ulama salaf mengatakan musibah yang menimpa kendaraan atau mungkin jeleknya perangai istri itu karena dosa-dosa kita. Sehingga sering-sering kita menangisi dosa-dosa kita. Jangan mengatakan saya tidak punya dosa. Semua orang pasti berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibnu Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, kalian itu berdosa, berbuat salah di malam dan di siang harinya. Maka minta ampunlah kepadaku karena aku mengampuni dosa. Sehingga kalau kalian meminta ampun kepadaku, aku mengampuni dosa kalian. Ini sebab yang insyaallah bisa menjadi keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga berarti ya. Sekarang masih ada ya? Masih ada waktu. Saaraminya benda ku lanjutin nih. Cukup kelima. Iya baik. Ini yang keempat ya. Yang keempat kata para ulama, alla yaktarral mar'u bi amalihi wa in kathur bal yanbaghi an yakuna dauman wa abadan khaifan rajiyan ya'ti bi a'malihi sahiha qawiyya yaj'aluha bainar raja'i wal khauf. Di antara sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat adalah dia tidak tertipu dengan amalannya walaupun terlihat banyak. Akan tetapi hendaknya dia terus-menerus merasa takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya. Sehingga kita berada di pertengahan. Tena ni tak lalu malak dudu tena ton ni terlalu berharap. Kapan condong kira salah seria panrak ki. Karena kapan terlalu berharap ki tertipu ki dengan amalan ta jai mi cukup mi. Kapan tak lalu malak ki pasrah dulu ki sing. Sehingga diseimbangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajillatan annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan harta-harta mereka. Wa qulubuhum wajillatun. Hati-hati mereka itu merasa takut annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abdullah ibn Rawaha
radhiyallahu taala anhu, beliau ketika bersama dengan istrinya beliau menangis, angarruki. Maka istrinya yang melihat dia menangis, fabakat, ikutan juga menangis. Sehingga Abdullah ibn Rawah ini mengatakan, ma yubkika, apa yang membuat kamu juga ikut menangis? Maka istrinya mengatakan, ra'aitu katabaki fabakaitu. Saya melihat kamu menangis, makanya saya juga ikut menangis. Karena ngeruk kidai ngerut tonga. Maka kata beliau, dzakartu qaula Allah azza wa jalla. Saya menangis tadi karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya di antara kalian betul-betul semuanya satu persatu akan datang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perkara yang sudah ditakdirkan. Setiap di antara kita akan mendatangi neraka itu. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarul zalimina fiha jithiya." Jadi tidak seorang pun melainkan kita akan mendatangi neraka. Karena hal itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan kepastian. Kemudian Allah mengatakan, kami menyelamatkan dari mereka yang bertakwa dan membiarkan yang zalim dalam keadaan berlutut. Di sini kenapa Abdullah ibn Rawaha menangis. Dan sudah saya jelaskan di masjid satunya, semakin seseorang itu berilmu, semakin tinggi rasa takutnya. Mengingat firman Allah ini begitu dalam maknanya. Kita pasti akan mendatangi neraka, tapi kita tidak tahu apakah Allah akan menyelamatkan kita atau tidak. Napa lalu kikaringa ta'ala atau tidak. Sehingga karena kedalaman ilmu beliau menangis. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan para ulama kita, jemaah. Oleh karenanya Fudhalah ibn Ubaid beliau mengatakan, seandainya saya tahu niat se're amalanku diterima, atantum ini tarimana, maka itu lebih aku cintai daripada dunia ini dan seluruh isinya. Kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, beliau mengatakan, saya mendapati para as-salaf itu begitu bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Makanya kita lihat ketika ada amalan soleh, lumba-lumba sahabat kamu tuh laksanakan. Tetapi bersamaan dengan itu pun nalewa menagaukan, mereka semua khawatir tena diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya para orang-orang yang soleh. Sehingga kita ini yang tidak soleh, jamaah, tidak boleh merasa tertipu. Saya ini sudah begini, saya setiap hari membaca ini, pokoknya jangan tertipu. Belajar kita dari para ulama. Para ulama 6 bulan sebelum masuknya Ramadan sudah minta agar dipertemukan dengan Ramadan. Tapi 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Berdoa agar apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa, saya Ramadan kemarin. Tidak ada, mereka berdoa dengan rasa takut. Semoga Allah menerima amal-amal mereka. Sehingga ini sebab-sebab keselamatan seorang hamba adalah tak kala begini, jemaah. Dia tidak tertipu dengan amalannya. Pokoknya merasa dirinya itu kurang. Merasa dirinya tidak pernah melakukan apa-apa. Cukup Mika Pandi? Ini 4 jamaah. 4 yang mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian, terutama pada diri saya pribadi. Baik, kita murajaah. Siapa yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menjauhi dosa-dosa. Yang keempat, menjaga lisan. Hendaknya rumah sebagai lapang bagimu dan tangisilah dosa-dosamu. Yang kelima adalah tidak tertipu dengan banyaknya amalan. Ahsan, barakallah. Mungkin bisa dikasih bakwan sebentar. Baik jamaah sekalian. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan poin-poin yang tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.